Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Di bulan Juli ini, aku ingin membacakan sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Judulnya, Di manakah dia yang tepat untukku? Di manakah keberadaan dia yang tepat untukku? Aku akan buka di sini satu kartu. Urutannya begini ya, 2 kartu, 3 kartu. Kemudian ini kartu keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Ya, nanti bottom of deck-nya kita akan buka terakhir sebagai kesimpulan. Oke, untuk kartu pertama. Apakah kalian bertemu dengan dia antara 3, 6, atau 9 bulan? Kita akan lihat ya. Oh, teman-teman. Di sini ada kartu Two of Pentacles. Kalau aku lihat, apakah antara 3, 6, atau 9? Mendekati ke 3 bulan ya, karena antara 2 sampai 3 bulan. Tetapi ketika kamu bertemu dengan orang ini, itu pun juga bukan dalam konteks dimana kamu tidak stabil. Jadi gini, kondisinya adalah kapankah kamu akan ketemu sama orang ini dikala kondisimu harus stabil dulu ya. Karena di sini kartu Two of Pentacles, banyak kayak hidup kamu tuh ups and down ya. Nah, semakin kamu banyak ups and down, maka semakin susah dan semakin lama kamu ketemu sama dia. Sebenarnya kalau misalnya memang cepat ya, paling cepat sih bisa ketemu karena di sini ada 2 ya, angka 2. Bisa jadi ketemu minimalnya 2 bulan dari sekarang. Gitu. Tapi aku nggak bisa memastikan apakah harus 3, 6, atau 9. Kenapa? Karena kembali lagi ke kondisi kamu secara mentally, apakah sudah stabil, apakah kamu tuh masih kayak maju mundur. Nah, kalau kayak gitu makin lama. Jadi kondisinya adalah menunggu kamu stabil dulu, baru setelah itu kamu akan ketemu 2 bulan setelahnya ya. Kenapa seperti itu Kak Mela? Karena di sini kan kita membaca energi ya, membaca sebuah tarikan. Kalau aku baca kartu Two of Pentacles itu ke Capricorn. Nah, Capricorn tuh cenderungnya seperti apa sih? Seperti banyak batasan-batasan, banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak khawatir-khawatirnya. Makanya seorang Capricorn itu penuh dengan rahasia ya. Orangnya itu kayak kaku, atau orangnya mungkin lebih seperti kayak membentangkan tembok yang tinggi banget gitu ya, yang privacy gitu. Nah, itu karena dia takutnya banyak overthinking, takutnya banyak kalau gue nggak stabil, gue nggak mau dulu nih ya, kayak gitu loh teman-teman. Jadi di sini ada energi Capricorn, itu lebih kepada tergantung bagaimana kamu menghandle kestabilan mental kamu, kesiapan kamu, dan lain-lain. Misal ada, aku nih banyak ya, aku tuh nggak tahu ya, teman-temanku tuh pada yang belum menikah gitu. Kebetulan aku sudah menikah dan sudah punya pacar lagi karena pernah gagal dalam berumah tangga. Namun begini, aku pengen dong punya pacar, aku pengen cepetan gitu loh ya, aku pengen cepetan, aku pengen punya anak. Masalahnya sudah berapa banyak usaha yang kamu lakukan gitu. Usaha yang kamu lakukan ini bukan hanya dari bagaimana kamu kenalan, tapi bagaimana appearance kamu benahi dulu. Nah, orang kan ngelihat orang pasti dari fisik dulu. Kalau seandainya kamu di sini kayak maaf nih ya, tidak merawat diri, makanan nggak dijaga ya, oke lah, kita nggak bicara mengenai fisik gitu. Mungkin nggak semua orang suka sama cewek yang
sintal, yang gimana. Tapi kan laki-laki pikiran itu kalau kita lihat itu kan berarti visual. Misalnya kamu nggak kurus gitu, kamu emang punya tulang gede kayak aku gitu, tapi apa yang kamu bisa rawat dari wajah kamu, dari penampilan kamu, kerapihan kamu, ya, keapikan kamu, apakah kamu wangi atau gimana? Itu loh, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi nggak melulu fisik. Aku dilihat di sini kartu Two of Pentacles itu belum berarti kamu ada kesiapan. Kalau energikanya maju mundur, semesta juga nggak akan mau memberikan pasangan gitu, ya. Masih pending dulu deh sampai lo siap gitu. Coba kalau kamu di sini semuanya udah all out ya, udah cantik, kamu ngaca juga udah gitu ya, mau cowok mau cewek yang penting gua pede, pasti dapet aja deh. Semua tergantung dari kitanya. Sudah seberapa besar kamu usaha, bukan hanya untuk kamu eksternal tapi internal kamu dulu. Benahi dulu diri kamu. Aku pengen dapat pasangan yang ku representasikan adalah apa? Fisik, terus mungkin materi. Beda kalau cowok misalnya nih udah sukses, udah kaya, cewek pasti nempel. Tapi kalau cewek misalnya kamu kaya, banyak duit gitu ya, tapi kamu tidak menjaga penampilan atau bagaimana, pasti yang datang cowok-cowok brengsek semua. Ini maaf ya, itu kenyataannya gitu loh teman-teman. Berarti bukan karena nggak ada yang mau, tapi kalau wanita itu banyak dimanfaatkan, cowok pun banyak dimanfaatkan, tapi kalau cowok never mind, yang penting gue dapet cewek cakep, ya nggak? Nah itu logikanya ya, jadi analoginya beda gitu. Yang kedua, apa yang harus aku lakukan supaya bertemu dengan the right one, si tepat? Kita punya kartu Eight of Rods. Kamu tahu nggak kalau kartu Eight of Rods itu simbolnya adalah simbol Sagittarius ya. Maju terus, terjang terus, pantang mundur gini. Ada beberapa zodiak atau mungkin kalian selain Sagittarius itu tidak terlalu percaya diri dalam tidak terlalu agresif dalam berkenalan ya, dalam jemput bola. Sebenarnya jika kamu pengen ketemu sama seseorang, atau ini banyak nih ya kalau wanita-wanita ya terjebak dalam friend zone ya, dalam arti kita temenan tapi aku tahu dia suka sama aku kak, tapi si cowoknya tidak kunjung untuk memberikan respon. Nggak ada salahnya untuk kamu di sini jemput bola. Nih aku kasih tips sedikit buat kamu. Aku boleh buka nggak ya? Mungkin aku bukan orang cakep, bukan orang yang kayak gimana ya, kayak wanita-wanita ideal lah ya. Aku tuh orangnya supel. Jujur aku waktu kuliah, SMA, aku tuh punya pacar yang bener-bener memang secara fisik oke, semuanya gitu, karena aku juga ngejaga penampilan aku gitu. Jadi kalau misalnya akunya oke, dapat pasangan juga harus oke, yang ganteng gitu ya, udah pasti ganteng, aku jamin. Dan itu cepet. Sebetulnya aku nggak pernah mau kenalan sama orang, tapi rata-rata mereka lihat aku gitu ya, mereka lihat aku walaupun aku juga jelek kok. Aku tuh nggak deh, aku tuh paling nggak banget. Taurus itu pasti ada sisi nggak percaya dirinya gitu. Tapi tips yang kulakukan adalah appearance, penampilan. Kalau misalnya nih aku udah dapet sinyal, oh nih orang suka sama aku, ya udah deketin aja, ajak aja ngobrol. Jadi bukan berarti kita harus merendahkan diri gitu ya. Kita sudah mendapatkan sinyal dia suka sama kita, dia nyaman sama kita, sering-sering ajak ngobrol. Masalah jadian atau enggak itu belakangan. Aku sering kok juga dapet yang mungkin enak ngomong tapi aku nggak mau jadian, aku cuma jadiin kayak temen jalan gitu, ada. Ya dia bebas dengan wanita lain, dengan siapa itu ada. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh tidak pernah mau berpikir jelek dulu gitu. Dia manfaatin aku atau enggak ya? Ya itu udah pasti akan kelihatan. Kalau seandainya lakinya pengangguran,
nggak punya kerjaan. Tapi kalau dulu kan waktu zamannya kita kuliah, mana ada sih yang mau kerja, paling part time, ya kan. Di situ nggak, alhamdulillah aku nggak pernah dapet yang kayak pemeretan gitu ya. Sekali aku dapet yang memang benar-benar aku habis-habisan, yaitu dengan mantan suami ya. Itu mungkin aku dapet orang yang salah, tetapi di sini alhamdulillahnya setelah aku berjalan semakin dapat kekasih yang memang seimbang. Kalau misalnya lagi susah aku bantu, kalau aku susah dibantu. Jadi harus ada timbal balik gitu teman-teman ya. Jalanin aja dulu, jangan pernah berpikir jelek sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kamu selalu hati-hati atau kamu nggak move on dari orang-orang lama, itu juga salah satu faktor ya. Kalau kamu mau pergi nih, mau pergi aja gitu ya. Jadi faktornya adalah apa? Nggak usah terlalu banyak pikiran, termasuk mikirin orang yang mungkin nggak jadi sama kamu, cuma deket doang, friend zone doang, TTM-an doang. Nah ini yang harus dibantai gitu, karena ini sebagai penghambat kamu loh. Walaupun kamu sayang sama seseorang, tapi orang itu kalau misalnya tidak memberikan apa yang kamu mau untuk sebuah komitmen, mendingan tinggalin aja. Jadiin dia temen aja lah ya. Jangan sampai sesuatu menghambat langkah kamu. Jangan punya banyak pertimbangan yang besar. Jalanin relax ya. Kalau kamu sudah harus punya patokan. Misalnya nih, tiba-tiba dia, yang aku pinjam uang kamu dong, wah udah red flag, nggak usah, mundur. Jangan sampai kamu udah banyak invest tapi nggak dikasih kepastian ya, nggak boleh kayak begitu. Kemudian kita lanjut ke pembacaan kartu ketiga. Apa yang menjadi kebaikan dari hubungan ini ya? Apa yang akan menjadi baik dari hubungan ini? Sebentar. Skenario apa? Komunikasi teman-teman. Jadi gini, supaya hubungan ini menjadi lebih baik, yang harus dilakukan adalah kamu harus, lidah itu kan kayak setajam silet ya, lidah tidak bertulang. Jadi biasakan tidak terlalu nyinyir dalam bicara, atau tidak terlalu menyakitkan dalam berbicara. Biasakan begini nih, sebelum berucap, sebelum nulis sesuatu, dipikirin dulu, terutama kalau kamu merasa orang ini spesial buat kamu ya. Terutama apabila orang ini spesial untuk kamu, maka kamu harus bisa menjaga sikap. Apakah perlu Kak Mela menjaga sikap? Kalau aku selalu begitu, tapi aku tidak selalu merubah dari kebiasaanku ya. Kalau di depan dia, aku akan menjadi pribadi yang 100% berbeda gitu. Misalnya aku akan, kalau misalnya ketawaku misalnya ini, aku udah biasa mulai berlatih untuk cara bicaraku seperti ini, tegas tapi lembut begitu. Aku saklek. Dari awal aku sudah bilang kalau aku misalnya, aku nih orangnya saklek. Aku tuh rulesnya tuh harus A, B, C, D. Dan aku tuh suka orang teliti membaca. Misalnya habis A dibaca B, dibaca C. Jadi gak ada A, nanti ke D, ke E, itu akan ada pertanyaan berulang. Dan di sini kalau aku bilang ya, dari cara aku berbicara itu akan membawa lawan jenisku tuh akan menyeimbangkan diri. Oh Mela berarti kalau bicara seperti ini, dan aku juga harus hati-hati dalam bicara kayak gitu, karena aku juga ngontrol gitu loh. Apakah aku nih misalnya tapi aku nih orangnya serius terus Kak. Ada beberapa zodiak yang serius terus, contohnya earth sign, itu serius pasti kalau ngomong, garing gitu. Tapi belum tentu loh, aku juga suka bercanda, tergantung orangnya, tergantung situasi dan kondisi. Bahkan gebetanku pun tadinya gebetan ya, sekarang udah jadian.
aku bercanda-bercandain, bercanda-bercanda manja gitu. Sebenarnya itu cara kalian untuk komunikasi. Mungkin sekarang ini kebanyakan semuanya melalui WhatsApp ya, atau melalui sosial media. Kalau aku pribadinya adalah aku akan ngomong di sosial media kalau aku sudah ketemu dulu, kecuali klien, itu beda. Memang aku tidak mau ketemu sama klien. Ada alasannya. Gak ketemu aja udah diancam, gimana ketemu gitu ya. Jadinya kalau aku suka sama seseorang pasti harus ketemu dulu. Dari situ aku baru bisa berencana. Bukan orang yang udah banyak berencana dulu terus baru ketemu gitu, enggak. Itu pun ketemunya enggak jelas. Kalau aku harus tahu orangnya dulu. Dari posturnya. Misalnya aku suka sama cowok tinggi, aku suka sama cowok yang enggak terlalu putih misalnya. Aku suka cowok yang dewasa secara pemikiran, yang adem ayem buat aku. Yang sosoknya mungkin kayak father figure atau kayak keayahan gitu ya. Dan lebih tua aku maunya, misalnya gitu. Nah itu aku harus lihat dulu appearance-nya. Jangan nanti kalau misalnya kita udah datang umurnya udah tua, gayanya kayak anak muda, nggak matching, Bo, gitu ya. Jadi kamu harus pintar-pintar dalam menjaga apa yang kamu pikirkan dulu, menjaga apa yang kamu omongkan ya, sambil lihat kenyataannya, karakter dia seperti apa, dan sangat berhati-hati dalam berbicara. Karena ini yang akan menjadi batu sandungan kamu. Kalau ini tidak baik, ini tidak seimbang, ini akan jadi batu sandungan kamu untuk menemukan the right one atau orang yang benar-benar bisa tulus. Aku lihatnya kayak gitu. Terus di sini aku lihat lagi nomor 4. Bagaimana koneksi ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, ada kartu Two of Cups, artinya apa? Koneksi ini bisa menjadi koneksi soulmate ya teman-teman. Bisa menjadi koneksi soulmate apabila kalian sudah menemukan balancingnya. Menemukan balancingnya tuh gimana, Kamela? Menemukan balancingnya adalah dengan satu pemikiran, saling mensupport satu sama lain ya. Kita punya simbol nih, kayak rumah sakit ya, saling healing, saling menyembuhkan, saling menguatkan, saling sabar. Nah, saling punya emosi dan perasaan yang sama. Ketika kamu menemukan the right one, kamu akan merasakan itu. Kamu akan merasakan, aku ketemu sama cerminan diriku. Bukan berarti sama ya, bukan berarti kamu harus cari zodiak yang sama, enggak. Aku malah nggak setuju kalau orang cari kita sama-sama Taurus, Kak, Taurus Pride, kita sama-sama Scorpio. No, zodiak harus bersilang. Kenapa? Nggak akan cocok. Kamu wanita Taurus dengan pria Taurus, waduh, kamu tau nggak banteng sama banteng, boom. Kalau kamu ketemu sama Cancer, even Cancer ya, misalnya itu kecil gitu ya, tapi dia jepit nih, misalnya banteng nih, ada Cancer, cerot. Nah, cari yang kayak begitu. Sama Capricorn, ya kan, kambing gunung tuh, apa ya? Capricorn kambing gunung kan ya. Kalau Aries kambing embe gitu, kambing gunung kan. Karena lambangnya Capricorn itu kan bukan Lucifer ya teman-teman. Kambing gunung yang ada tanduknya runcing itu, sodok bro. Carinya Capricorn boleh ya. Tapi kamu earth sign carinya ya jangan Virgo. Kalau Virgo terlalu manja. Carinya misalnya kalau kamu Taurus, carinya yang di atasnya, misalnya Capricorn, Cancer, Libra ya. Jadi yang bisa seimbang ya, harus ada kontradiktifnya. Kak, kita sama-sama Taurus makin gak jadi, kita sama-sama Scorpio, walah stres. Kita harus punya karakter yang berbeda. Kenapa? Karena itulah hidup ya. Nih,
Di sini kita punya kartu 5. Nah, seperti apakah dia? Satu karakter yang bisa dibilang ya. Kalau mungkin dia adalah orang yang lebih tua dari kamu atau sepantaran. Dia itu adalah orang yang memberi harapan, bukan PHP. Tapi dia di sini sudah tahu. Ini ada energi Scorpio. Bisa jadi dia seorang Scorpio. Bisa jadi dia adalah orang yang Sun Moon Rising-nya bisa Scorpio. Nggak harus zodiak Scorpio ya, bisa Moon-nya Scorpio atau Rising-nya Scorpio. Kayak aku misalnya Rising-nya apa, sign-nya misalnya aku Virgo, tapi Moon-nya beda lagi nih. Mungkin aja bisa Pisces, bisa Scorpio, bisa apa. Nah, di sini kalau aku bisa bilang ya, Seven of Cups itu artinya adalah dia ini pengayom. Pengayom dalam arti gini, dia rela untuk memenuhi ekspektasi orang banyak. Jeleknya di situ. Sampai kadang-kadang dia kewalahan dalam memenuhi ekspektasi. Dia selalu memberikan harapan. Bagusnya di situ. Tapi dia tuh tipenya adalah one man show. Ketika aku ingin mewujudkan satu impian, aku harus melakukan sendiri. Berarti dia ada sosok berdikari. Ya, dia mau bekerja, nggak mau cuman berpangku tangan, walaupun bekerjanya mungkin bukan pekerjaan kotor, tapi pekerjaannya bersih di belakang meja, cantik belakang meja gitu ya. Terus orangnya ini nggak bisa terlalu capek dalam kerja. Dalam arti gini, aku mau punya untung banyak, tetapi aku nggak mau keringat aku tuh terlalu banyak keluar. Nah ya, terus kalau aku bilang Seven of Cups itu dia lebih kayak penuh dengan ekspektasi orangnya, penuh dengan ekspektasi. Nah, bagaimana kamu di sini bilang sama dia, udah, kamu harus relax, kamu harus jangan terlalu banyak ambisi. Ini ambisi juga besar gitu loh, karena dia tuh pengen mencapai sebuah kesempurnaan. Dia udah mikirin nih, aku tuh nanti di sini, invest di sini, suka berencana gitu loh. Ya. Karena dia pengen ada ekspektasi yang ditunjukkan kepada pasangan. Harus ada kenyataan dari ekspektasi. Orang ini punya cita-cita tinggi. Gak heran dia juga seorang seorang yang terpelajar juga sih, aku bilang. Kalau kamu nanya dari keilmuan, dari kepintaran, mungkin dia di atas kamu. Beda tipis lah. Kalau kamu di sini, ya contoh IQ-ku waktu itu kita pernah tes. Aku tuh gini teman-teman, maaf ya. Ketika aku pacaran sama orang, kita tuh ikut tes psikotes. Serius, aku ikut psikotes. Ya jadi aku cerita sedikit. Kita tes bareng. IQ-ku 126. Aku inget banget, tes IQ ku 126, dianya 128. Jadi aku seneng nih, oh ternyata pasanganku ini pinter gitu loh. Maksudnya dalam rata-rata. Karena kita kalau ngomong itu suka berat-berat. Jadi aku takutnya nanti kalau misalnya kita nggak nyambung ya, atau dia lebih rendah jauh dari aku, ya mendingan aku harus menurunkan gaya bicaraku gitu loh. Kebetulan pas dites dia lebih tinggi, aku lebih seneng gitu loh. Nah, aku kan cewek ya, nggak mau mikir banyak. Mungkin aku ada waktu itu kita ngerjain kurang lebih 100 soal, dan itu matematika. Apa sih, kayak tes psikotes yang di buku tebel itu loh, teman-teman tahu nggak sih kalau kalian dulu tuh buku tebel, buku psikotes. Aku benar-benar ikut itu. Jadi ya bangun ruang, terus apa ya. Secara aku suka ngikutin hal gitu, jadi aku yuk ikut tes psikotes. Buat apaan sih katanya? Nggak apa-apa, ikut aja gitu. Akhirnya ketemulah. Nah, di sini aku bisa ngelihat bahwa walaupun dia tuh energi Scorpio-nya besar, tetapi dia ada keinginan untuk menjadi seseorang yang memang sukses. Gitu, teman-teman. Dia pengen menyenangkan kamu, pengen memberikan sesuatu kepada kamu, bahwa dia tuh sudah berjanji pada kamu yang pasti nanti akan ditepati, walaupun mungkin agak lama, tapi akan ditepati ya.
Ciri-cirinya itu. Apa hambatannya? Nah, hambatannya ini terkait dengan kapan keputusannya. Ya, kapan keputusannya. Misal dia janji mau datang cepat. Kenapa di sini tuh juga sama-sama ya. Kita kalau ngelihat ini crossnya ini dua ya. Bisa terkait dengan keseimbangan ya. Jadi dia ini adalah seseorang yang tidak bisa terlalu gampang percaya apabila tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Kontradiktifnya adalah yang menjadi hambatan, segala keputusan tidak dapat dilakukan dengan cepat ya. Hambatannya juga belum tentu dia satu pemikiran sama kamu. Nah, ini yang aku dapat ya, belum tentu dia ini satu pemikiran sama kamu. Jadi memang harus benar-benar kalau mau approval apa-apa ya harus make sense. Misalnya gini, sayang aku minta duit dong, buat apa? Buat sekian. Buat sekian buat apa? Gini. Nah, itu salah satu jadi pertimbangan, buat apa nih? Ya, jadi kayak gitu-gitu aja lah. Itu bisa diatur. Apa yang membuat hubungan relationship kamu dengan dia itu berimbang, fondasi. Wow, kalian tuh suka sesuatu hal yang seru-seru dan yang baru. Kalian itu orangnya tidak stagnansi, tetapi harus ada sesuatu yang baru. Karena kalian saling belajar, kalian di sini saling memiliki satu tujuan yang sama. Aku bilang kalian punya tujuan untuk membuat orang lain itu kagum, terkesima, ya. Terus di sini kalian tuh memiliki ide yang inovatif. Aku pengen menjadi terdepan. Kalian punya kesamaan itu. Mungkin tadinya aku tidak kelihatan, tetapi aku punya keinginan untuk menjadi something, from nothing to something. Ya, dan yang terakhir, advice-nya apa? Dari menemukan kekasih. Ace of Pentacles. Dalam menemukan kekasih impian, ya, dalam menemukan kekasih impian, yang harus dilakukan adalah ajak dulu, yakin dulu, berencana dulu. Rencananya apa nih? Kalau seandainya kamu memang pengen mendapatkan pasangan, misalnya aku pengen dapat suami, ya, aku pengen dapat seseorang yang serius sama aku. Maka carinya apa? Jangan cari orang yang sudah menikah. Realistis. Ini simbol Ace of Pentacles adalah Earth sign. Berarti kamu harus realistis dalam hidup. Nggak boleh yang namanya halu-halu. Kurang-kurangin itu, ya. Dan terakhir, dari pembacaan ini ada kartu Knight of Cups. Harus pakai sense of feeling. Ya, sense of feeling. Sense of feeling itu apa? Sense of feeling itu insting. Kalau kamu merasakan dari awal sudah tidak benar, lepaskan. Lepaskan. Kenapa? Karena itu nggak bagus buat kamu, ya. Kita akan ambil di sini inisial cinta sejatimu. R X Q P O E K A N V. Kemudian aku akan ambil dari apa ya? Sebentar ya teman-teman, aku tuh agak bingung kalau misalnya harus ngambil dari kartu lagi. Sebentar, aku akan ambil zodiak. Aku akan eliminasi 2 langsung ya. Oke. Pisces, Virgo, Cancer, Capricorn, Leo, Aries, Libra, Aquarius, Scorpio, dan Taurus. Jika kamu sudah menemukan inisial-inisial ini,
maka tips ini bisa dipakai atau digunakan ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian suka. See you. Bye bye.